Okay, hello everyone. How are you today? I hope you in a good condition wherever you are, and welcome back to English subject. Today I have another grammar lesson for you. So are you serious about it? Don't go anywhere. Stay tuned here. Okay, in the third meeting, I will explain it's about passive voice. Oke, sebelumnya mungkin kalian juga pernah belajar tentang materi passive voice ini, karena sebetulnya semua materi yang diajarkan itu adalah pengulangan dari kalian dulu pernah di SMP, itu juga sudah pernah ya. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan tentang passive voice. Sebelum ke passive voice, kalian harus mengenal dulu yang disebut dengan active voice. What is the meaning of active voice? Active voice adalah kalimat aktif di mana subjek melakukan tindakan. Nah, untuk penggunaannya biasanya passive active voice ini sering digunakan dalam kalimat sehari-hari atau dalam percakapan, karena biasanya struktur dari pola kalimatnya itu adalah mudah dipahami. Nah, untuk rumusnya, active voice itu adalah subjek ditambah verb lalu ditambahkan objek. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini adalah tentang passive voice. What is passive voice? Passive voice is kalimat pasif di mana subjeknya sebagai penerima tindakan atau menderita sesuatu. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah kata kerja yang berawalan di. Untuk rumusnya, passive voice itu adalah objek ditambah to be ditambah verb 3 ditambah by lalu ditambahkan subjek. Nah, sebelum kita mengaplikasikan rumus ini ke dalam sebuah kalimat passive voice, kita harus tahu dulu. Yang pertama, kita harus tahu subjek itu apa sih? Subjek itu adalah orang atau sesuatu yang melakukan tindakan. Nah, untuk verb atau kata kerja itu adalah kata kerja yang menyatakan tindakan. Contoh misalnya bernyanyi, berjalan, makan, minum, dan lain-lain. Lalu ada objek. Objek itu adalah penerima atau receiver dari tindakan yang kita lakukan sebagai subjek. Nah, to be dalam bahasa Inggris, to be itu berfungsi sebagai kata penghubung antara objek dan juga subjek. Nah, dalam bahasa Indonesia, to be itu berarti adalah atau tidak memiliki arti sama sekali. Jadi secara harfiah, to be itu berarti ada atau adalah. Nah, ini kita mulai masuk ke contoh kalimat aktif dan passive voice. Sama seperti yang sudah dijelaskan tadi, untuk rumus active voice itu adalah subjek ditambah verb lalu ditambahkan objek. Contohnya di sini Ibu punya kalimat my father washed the car. My father itu sebagai subjek. Nah, wash sebagai kata kerja pertama atau verb 1, the car-nya sebagai objek. Nah, ini bentuk kalimatnya adalah bentuk kalimat simple present tense ya. Nah, ketika kita akan merubah ke passive voice dengan rumus objek ditambah to be ditambah verb 3 ditambah by dan juga ditambahkan subjek. Nah, berarti kita rubah yang dari active voice ini rubah ke passive voice yang ini, berarti si objek dalam active voice akan menjadi subjek di dalam passive voice. Jadi yang tadi ini the car, lalu the car berubah menjadi subjek the car. Nah, to be-nya kita harus wajib menambahkan to be sesuai dengan rumus. To be dari simple present untuk dia laki-laki itu adalah is. Nah, untuk wash ini kan baru kata kerja pertama nih. Nah, verb 1. Nah, sedangkan di rumus passive voice ini harus verb 3. Berarti wash ini harus dirubah menjadi verb 3. Jadi wash ya, ada tambahan ed di belakang kalimatnya, di belakang katanya. Jadi wash. Nah, by tinggal memindahkan saja di sini ke sini, lalu subjeknya tinggal pindahkan my father. Nah, itu kita sudah merubah kalimat aktif menjadi
passive voice. Nah, yang kedua contohnya di sini ada Tommy wrote a letter. Ini bentuk kalimatnya adalah bentuk simple past. Kenapa simple past? Karena kata kerja wrote di sini adalah bentuk kata kerja kedua dari verb satunya itu adalah write ya. Nah, kita rubah menjadi passive voice sama kayak yang tadi, tinggal pindahkan si a letter yang ini objek pindah ke depan, lalu ditambahkan was sebagai to be, dan rubah lagi, ini tadi kata kerja kedua nih. Nah, ketika di passive voice harus kata kerja 3, berarti word itu menjadi written. Nah, lalu tinggal ditambahkan by, lalu subjeknya siapa sih? Tommy. Gitu, gampang kan? Nah, sekarang kesimpulan dari passive voice ini adalah passive voice itu berhubungan dengan tenses dalam kalimatnya. Jadi, sebelum kita merubah kalimat aktif menjadi kalimat pasif, nah, kita harus lihat dulu bentuk tensesnya itu apa. Nah, kata kerja ketiga dalam rumus passive voice itu bersifat mutlak. Jadi, wajib dan harus menggunakan kata kerja ketiga. Jadi, kalian harus tahu dulu ini bentuknya kata kerja ke-1, kedua, apa ketiga. Nah, ketika kita rubah dari aktif ke passive voice itu wajib di kata kerja yang ketiga. Yang ketiga, penggunaan to be dalam kalimat passive voice itu kondisional. Maksudnya adalah to be yang digunakan menyesuaikan dengan penggunaan tenses. Jadi selain PR-nya itu, selain kalian harus tahu bentuk-bentuk dari kata kerja, kalian juga harus tahu tenses apa yang digunakan di dalam kalimat itu. Nah, untuk pertemuan ini Ibu baru menjelaskan tentang 2 tenses saja yang paling mudah di antara tenses yang lain, yaitu simple present tense dan juga simple past tense. Oke, mungkin untuk pertemuan ketiga ini cukup penjelasan virtual dari Ibu seperti ini. I hope you can understand what I mean and what I say. Mudah-mudahan bisa dipahami, dan jangan lupa untuk kerjakan tugasnya di CBT. Ibu tunggu. Usahakan juga untuk selalu disiplin dalam mengerjakan tugas. Nah, don't forget to always disiplin. Jadi selalu disiplin. Thank you so much for your attendance untuk lihat materi ini. Jangan lupa kerjakan lagi tugasnya yang lain yang belum selesai, karena ini tugasnya Ibu restrik ya, jadi harus selesai dulu tugas yang sebelumnya. Oke, thank you so much for your attention. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.